66 sih. 66. Coba lihat. 66. Bismillah. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuk bil kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qalibina wa dhahirina wa batinina wa ma'alimahu Allahumma salih an-niyyat أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di buku Al-Hikam. Buku Al-Hikam ini, hikmah ini seharusnya nyambung sama hikmah yang kemarin. Tapi kemarin kita bahas satu bagian dari hikmah ini. Hari ini, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. Hari ini masalahnya tentang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hikmahnya ingatin kita tentang bersyukur atau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Harus kita tahu bagaimana apa itu syukur. Kapan saya bersyukur, cara bersyukur, macam bersyukur itu bagaimana. Ini ada bab khusus dari Imam Al-Ghazali di buku Al-Ihya, namanya bab syukur. Panjang sekali, tapi di sini Al-Imam Ibnu Athaillah kasih sedikit atau hikmah kecil, katanya sedikit tapi artinya panjang sekali. قلت اتفقت مقالات الحكماء على هذا المعنى وأن الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. Bersyukur kepada Allah Ta'ala itu seperti ikat nikmat. Jadi kalau kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, nikmat kamu bisa terus. Tapi kalau kamu nas'alullah salamu al-afiyah, ingkar atau tidak bersyukur, nikmatmu bisa hilang. Saya sendiri ketemu di orang setelah Bran yang dapat di mana ini, di Syria atau Syria, dia bilang, orangnya sendiri bilang, wahai anakku sudah tua, kita sebelum 2011 dia bilang, kita alhamdulillah rezeki kita lancar semuanya ahli Syria, sampai kita sisa makan buang atau paling banyak dari makan kita buang di sampah. Allah Ta'ala cubut nikmat tersebut sampai kita banyak dari saudara kita waktu Bran mereka makan dari sampah. Artinya itu yang kita bilang bersyukur atau asyukru lillahi azza wa jalla, bersyukur kepada Allah Ta'ala itu ikatan nikmat. Jadi hati-hati. Kamu punya nikmat bacaan Al-Quran, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya itu? Jadikan Al-Quran, ngajar, belajar, juga jadikan Al-Quran untuk ibadah, jadikan biar maju ke akhirat, akhlakmu itu tanda bersyukur. Nanti kita belajar. Wa qalu aidan wa man u'tiya wa lam yashkur suliba minha wa lam yash'ur. Sampai mereka bilang kalau Allah Ta'ala beri nikmat, orangnya tidak bersyukur, Allah Ta'ala cubut nikmatnya, tapi orangnya tidak terasa. Itu banyak di yang keadaannya seperti itu. Banyak sekali. Kadang-kadang sebabnya itu. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cubut nikmatnya. وقيل الشكر فرح القلب بالمنعم لأجل نعمته حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح فتنبسط بالأمر وتكف عن الزواج. Itu definisi syukur itu hatimu sudah senang atau gembira karena karunia yang Allah Ta'ala. Oke, tapi kalau senang, hatimu sudah senang, itu ada efek di anggota-anggota kamu sampai apa itu ikut perintah Allah Ta'ala, juga jauh dari melarang yang Allah Ta'ala melarang kita. Susah sedikit
Susah sedikit tapi harus kita belajar. Innama sabru bittasabbur, innama syukru bittasyakkur, innama ilmu bitta'allum. Ini harus artinya sedikit demi sedikit sampai jadi orang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa qala fi lataif al-minan asyukur ala thalatha aqsam. Itu macam syukur atau jenis syukur bisa jadi tiga. Bisa tiga. Yang pertama syukrul lisan. Syukrul lisan. Itu termasuk puji. Termasuk ucapan alhamdulillah ala ni'matillah. Ya, yang itu di dalam Al-Quran wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Itu artinya bersyukur. Allah Ta'ala kasih nikmat, ya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syarahnya bagaimana? Itu boleh di lidahmu. Rasulullah kasih tahu atau beritahu kepada kita, barang siapa minum sudah haus. Minum. Tapi setelah dia selesai bilang alhamdulillah. Kalau dia bilang setelah minum alhamdulillah, itu artinya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maka meridai kepada hamba tersebut. Inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-akla wa yashraba asy-syarbata thumma yahmaduhu 'alayha. Itu syukur, namanya syukrul lisan. Syukrul lisan. Setiap nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih kamu, ada balasan darimu dalam cara yang baik, di dalam ucapan yang baik, itu tanda bersyukur. Yang kedua, syukrul arkan. Syukrul arkan. Syukrul arkan itu anggota badan saya. Harus ada tanda. Tadi bilang lidah aja. Alhamdulillah, syukurullah, terima kasih Allah, ya. Sesuai syarahnya yang dia bisa ucapan katanya. Tidak masalah. Tapi ada yang kedua, asyukru bil arkan. Setelah dapat nikmat, saya melakukan apa? Ya. Termasuk di situ atau masuk di syukrul arkan, langsung yang orang yang kalau dapat nikmat langsung sujud. Namanya sujud syukur. Itu masuk. Anggota, pakai tangan, kaki, kepala, badannya semuanya sujud lillah azza wa jalla, bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah dapat nikmat atau nikmat yang mulia. Juga setelah mirip seperti itu, Allah Ta'ala kasih nikmat as-sihah, kasih nikmat al-afiyah, sehat, afiat. Terus bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk ini. Ayo melaksanakan ibadah di tubuh ini, badanmu. Ayo berdiri salat. Ayo jalan, bantu orang lain. Ayo, itu karena badan kamu sehat. Bismillah, kasih bersyukur tentang nikmat tersebut. Al-amal bi ta'ah lillahi ta'ala, qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kerjakan wahai ahli Dawud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena karunia yang Allah Ta'ala kasih al Daud, itu Sayyidina Daud sama anaknya, sama umatnya, Allah Ta'ala menjadikan al-hadid, besi itu jadikan seperti syair. Sayyidina Daud, al-hadid dia seperti tali, ini bisa ikat, ini bisa otomatis. Itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala qala wa alanna lahul hadid. Kita jadikan besi itu lembut sampai dia bisa kasih apapun itu mudah. Bukan seperti kita harus taruh di api sampai dia merah terus, harus pukul masih merah. Enggak, Sayyidina Daud tidak butuh itu semuanya karena Allah Ta'ala bantu atau kasih karunia tersebut. Tapi Allah Ta'ala minta dari al Daud bersyukur kepada Allah Ta'ala. I'malu al Daud syukra. Bersyukur karena saya kasih nikmat tersebut. Juga Allah Ta'ala kasih Az-Zabur kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Bersyukur Sayyidina Daud alaihi salam keluar ke tempat yang jauh baca Az-Zabur. Sayyidina Daud suaranya bagus sekali sampai semuanya gunung, pohon-pohon yang dengar itu ikut bacaan Sayyidina Daud. Ini keluar ke tempat di luar atau di luar kota itu, biar gunung atau pohon-pohon yang ada di situ ikut, itu tanda syukur. Jadi i'malu ala Dawud syukra. Sampai kalau kita belajar di buku-buku fikih, buku ilmu syariah, apa itu definisi syukur? Syukur fi'lun yunbi' an ta'zim al-mun'im kaunihi mun'iman 'an asy-syakir aw ghairihi. Itu perbuatan yang tandanya saya datang ke fulannya Masya Allah dermawan, siap-siap makan, minum, ini
Kenapa? Karena saya sudah pernah ngajarin beliau atau sudah pernah bantu atau sudah pernah kasih sesuatu. Sekarang yang di dalam rumah saya setelah dia datang, setelah saya datang, dia siap-siap makan, dia enggak mau, tidak tahu kasih apa, sudah sampai bingung, grogi. Itu tandanya bersyukur atau tanda terima kasih kepada saya karena saya sudah pernah bantu. Itu tandanya untuk sifat manusia. Sama Allah Ta'ala juga. Setelah Allah Ta'ala kasih nikmat, ayo berbuatanmu apa? Allah kasih nikmat as-sihat. Perbuatanmu di butuhmu apa? Ayo sibuk dengan ibadah. Jangan sibuk dengan maksiat atau yang haram. Kalau kamu sibuk badanmu itu, sehatmu atau afiatmu dengan hal-hal yang haram, itu artinya kamu kufur atau ingkari nikmat Allah Ta'ala atau karunia yang Allah Ta'ala beri kepadamu. Yang ketiga, syukrul janan. Syukrul janan, ini hatinya. Tadi lidah, yang kedua tubuh, ini sekarang hatinya. Bersyukur di dalam hatinya. Nah, ini yang paling kuat. Kenapa? Karena di dalam lisannya bisa lupa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sudah selesai, lewat. Al-badan ini sudah tandanya bagus atau tingkatnya lebih kuat. Karena bisa selalu ingat. Bersyukur di dalam lidah itu langsung. Alhamdulillah, syukurillah sudah selesai. Tadi dapat nikmat atau mereka kasih tahu, ini si fulan, ini gini. Dia bilang Alhamdulillah, sudah selesai. Tapi yang pakai badannya untuk bersyukur itu ya masih lumayan. Ibadahnya selalu, istiqamahnya selalu, taatnya terus. Tapi kalau di al-janan dalam hati itu di setiap saat, setiap waktu dia ingat Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Biliktiraf bi anna kulla ni'matin bika atau bi ahadin minal ibad. Itu tujuannya lebih atau caranya lebih karena kamu lihat karunia yang Allah Ta'ala kasih. Atau kasih kepada orang lain. Ini lihat kenapa kita bilang bersyukur di dalam al-janan itu dalam hatinya lebih kuat. Karena dia lihat seluruh nikmat yang turun kepadanya sendiri atau kepada saudaranya atau temannya atau kampungnya. Ini lihat dari Allah Ta'ala. Ini makam yang paling tinggi. Artinya di setiap saat dia lihat atau bersyukur kepada Allah Ta'ala di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Setiap nikmat yang dapat kepadamu itu dari Allah. Jadi ini makamnya yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya selalu sama Allah Ta'ala. Beda seperti at-ta'ah. At-ta'ah itu kalau kita bilang at-ta'at, salat, kamu tidak selalu salat. Ya mungkin kamu sudah ikut salat duha, ikut salat, mungkin bilang tarawih, nafilah, semuanya yang qiyamul lail. Itu bersyukur tapi masih ada waktu. Qiyamul lail kapan, Syekh Ustaz? Dia bilang dari jam 2, Syekh. Berarti kamu memakai atau pakai tubuhmu untuk bersyukur itu waktu khusus. Tapi al-janan selalu, setiap saat, setiap waktu lihat karunia-karunia yang dapat dari Allah Ta'ala. Kepadanya atau kepada orang yang lain. Oke. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن القسم الأول قول النبي التحدث بالنعم شكر. Ya, itu dari masuk di bagian pertama itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ucapan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadamu itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, anak saya kemarin hafal Al-Quran. Ya, yang penting jangan maksudnya duniawi, jangan maksudnya ria. Kalau kamu kasih tahu ini artinya bersyukur kepada Allah Ta'ala. At-tahaddus bin ni'mah. Tahadits itu jelaskan ini ada kemarin dapat nikmat ini, ya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu ingkari itu nasallahu salamul afiyah. Banyak ini kadang-kadang tanya sama fulan bagaimana keadaanmu, dia enggak mau kasih tahu dia punya uang banyak atau ini bagaimana kerjaanmu, ya lagi susah Syekh ini waktu ini setelah ini, ya kalau benar ya sudah alhamdulillah tidak masalah. Tapi kadang-kadang urusannya lagi jalan lancar tidak masalah. Dia enggak mau kasih tahu kepada fulan atau fulan takut hal yang buruk atau keluar atau mungkin bilang rasa iri dari mereka.
Ini kalau ada alasan ya benar. Tapi nggak ada alasan sampai dia ingkarin, enggak, ini lagi sedikit, ini masukannya lagi sedikit, kerjaannya lagi kurang. Padahal dia kerjaannya bagus, lancar, tidak masalah. Itu nasallahu alaihi wasallam bisa Allah Ta'ala bisa cobot nikmatnya karena dia ingkar karunia yang Allah Ta'ala beri atau kasih kepadanya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang saya di sini tanya sama teman, Bu, bacaannya bagus, sudah bacaannya bagus. Ini Bu, sudah pernah belajar di sana? Enggak, Syekh. Ya, kenapa? Enggak. Padahal dia sudah belajar sama fulan atau sama guru lain, atau sudah pernah baca, tapi masih belum puas, masih mau tambah lagi. Dia ingkar. Ini salah. Salah karena kamu masuk di kufur nikmat atau ingkari nikmat. Jadi hati-hati. Oke, qala wa min ats-tsani anna sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawarramat qadamah. Kita tadi bilang bersyukur yang kedua yang di al-arkan kasih haknya, hak sehat. Allah Taala kasih sehat saya harus bayar. Kasih tukaran atau gantian. Allah Taala kasih sehat, bersyukur saya bagaimana? Saya berdiri. Ini lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai keluar darah dari kaki. Mereka bilang, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sudah ampuni dosamu yang sudah lalu, yang sudah datang. Rasulullah bilang, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Itu yang tadi bilang bersyukur dengan tubuh badan. Alhamdulillah saya bisa lihat. Kamu atau kalian bisa lihat. Saya bersyukur melihatan ini. Apa itu? Bismillah, baca Al-Quran, lihat Al-Quran. Ini tanda bersyukur mata. Saya bisa dengar, Alhamdulillah. Ayo Bismillah, dengar semuanya yang baik. Ceramah, bacaan Al-Quran. Kalau kamu lagi sibuk, seperti ibu-ibu lagi masak, lagi ini, boleh buka Al-Quran, dengar. Itu salah satu cara bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk mendengaran kita. Terus menerus seperti itu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala wasuila Abu Hazim radhiyallahu anhu ma syukrul ainain qala idza ra'aita bihima khairan a'lantahu wa idza ra'aita bihima syarran satartahu. Abu Hazim ditanya oleh teman, ma syukrul ainain, bagaimana cara saya bersyukur untuk mata saya? Dia bilang, kalau kamu melihat sesuatu yang baik, ayo boleh kasih tahu ke sana ke sini. Tapi kalau kamu lihat aib atau salah orang, jangan menyabar ke sana ke sini. Itu tanda bersyukur nikmat Allah Ta'ala atau nikmat melihatan kita atau Qala fama syukrul udhnain. Mereka tanya juga tanda syukur atau bersyukur dengan atau tentang izin itu apa telinga itu bagaimana caranya? Sama, dia bilang, idza sami'ta bihima khairan wa'ita. Kalau kamu mendengar kebaikan atau baik, bismillah, terima, hafal. Tapi dengar hal yang buruk, jangan. Kayak tidak dengar. Qala fama syukrul yadain qala ta'khudh bihima ma laysa laka wa la tamna haqqan huwa haqqullahi fihima. Tangan, kaki. Mereka tanya, bersyukur itu tangan itu bagaimana caranya? Dia bilang apa? La ta'khudh bihima ma laysa lak. Jangan ambil yang bukan hakmu atau milik kamu. Oke? Juga wala tamna haqqan min Allah fihima. Di tanganmu ada harta, di tanganmu ada apa itu menjabat, kamu jadi penjabat, bisa bantu di sana. Ini dari tanganmu. Bismillah, ayo ajak orang lain di tanganmu ini yang biar tanda bersyukur, biar muncul tanda bersyukur untuk tangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala fama syukrul batni qala an yakuna asfalahu sabran wa alahu ilma. Bersyukur tentang perutmu, dia bilang di bawahnya sabar, di atasnya ilmu atau ilmu. Itu tanda atau bilang cara bersyukur perutnya. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama syukrul farji qala wa'lam an nas fi syukr ala 3 darajat.
Tadi bilang macam syukur atau jenis syukur 3. Syukur lisan, syukrul janan, syukrul al-arkan. Sekarang manusia dengan bersyukur tersebut itu 3 derajat. Tidak maqam. Itu manusia. Tadi macam syukur. Sekarang manusia di sifat bersyukur itu 3. Awam, wa khawasul khawas. La ilaha illallah. Awam. Ada orang awam. Tentang bersyukur. Dan ada khawas. Itu orang dalam. Khawasul khawas itu lebih dalam lagi. Oke. Fasyukrul awam itu isyarat syukur, bersyukur dari orang yang awam, orang yang biasa. Caranya bagaimana? Dia bilang asyukru ala ni'am faqat. Kalau dapat nikmat dia ya terima kasih, itu langsung bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dapat nikmat. Ini syukur al-awam, ini yang kita. Kenapa bilang Syekh ini kita? Karena nanti kalau kita masuk ke yang kedua ya baru mulai rasanya tidak bisa. Yang kedua syukrul khawas. Wa syukrul khawas ala ni'am wan niqam. Ini yang beda, yang kita tidak bisa. Tadi awam kalau dapat karunia, dapat nikmat ya alhamdulillah. Anaknya menang di kuliah ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, mungkin bikin walimah, mungkin itu sudah tidak masalah. Ini namanya syukrul awam. Kenapa? Karena dapat yang gembira atau dapat karunia yang bagus. Syukrul khawas, gembira atau sedih mereka bersyukur. Ya, tidak bisa Syekh. Tidak bisa. Anaknya kalah dia juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tadi anaknya menang ya dia bagi-bagi atau bikin acara, alhamdulillah, itu sudah awam. Al-khawas ini sama, kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau juga ada nikmat musibah sama. Kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima yang kedua ini. Yang kedua, kalau anak saya kalah, saya juga bisa bagi-bagi hadiah oleh-oleh untuk teman karena dia kalah di kuliah. Tidak mungkin ini. Mereka itu al-khawas. Al-khawas itu derajatnya atau makamnya artinya apa? Lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini nikmat dari Allah Ta'ala. Sampai mereka ada berapa orang ada berapa orang saleh yang bilang kalau kena musibah saya bersyukur juga. Kenapa? Kalau musibah bersyukur. Dia bilang bersyukur karena Allah Ta'ala tidak jadikan lebih besar dari itu. Ini contohnya kalau kita kasih contoh yang tadi bilang anaknya kuliah. Anaknya kalah. Kalah di berapa mata kuliah? Mungkin bilang 2 kalah. 2 mata kuliah atau 3. Sampai harus ulang lagi. Dia bilang saya bisa bersyukur di situ karena kenapa? Karena dia tidak semuanya kalau di mata kuliah semuanya. Juga dia bilang saya bersyukur karena bukan kena musibah agama. Anak saya bisa ulang lagi tahunnya, bisa menang ya sudah selesai. Artinya agama anak saya masih ada. Juga apa itu? Ada masih satu lagi, 3. Hasilnya mereka lihat dari arah yang lebih luas dari yang kita. Ini fulan kena musibah kecelakaan atau di mobil. Dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Ini musibah. Harus kamu naik. Dia bersyukur. Bilang alhamdulillah saya masih selamat. Mobilnya rusak tidak masalah. Ini bersyukur. Seharus ada rasa bersyukur. Karena kamu lihat sampai kita di Yaman yang saya sering bilang. Di Yaman kalau ada musibah seperti ini kecelakaan. Mereka biasa bilang alhamdulillah, alhamdulillah waktu datang. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ini bukan keras. Alhamdulillah bukan sampai mati. Alhamdulillah tidak mungkin bilang rusak sampai habis. Enggak, alhamdulillah masih ringan. Mereka itu tadi bilang, orangnya bilang, saya bersyukur karena itu. Lihat dari arah atau dari hal atau keadaan yang lebih buruk. Ya, alhamdulillah saya masih sehat. Kalau sudah dia sampai kena kakinya, bata kaki atau tangan, dia bilang alhamdulillah. Ini bersyukur mereka yang kenapa saya tadi bilang kita tidak bisa karena di cerita ini kita tidak terima, apalagi keadaannya sendiri.
Dia lihat sudah kakinya, tangannya patah, tapi masih hidup. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala karena masih hidup. Belum mati, belum kena musibah lebih. Ini luar biasa. Sampai mereka kasih cerita, ada satu orang yang tabi'in. Tabi'in. Dia bilang di bawah, saya lihat dari atas rumah, lihat ada satu orang. Orang yang sakit itu yang walhasil sakitnya luar biasa. Sampai lalat itu di wajahnya, dia kotor, keluar darah dari kulitnya. Dia bilang alhamdulillah. Dengar orangnya bilang alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dia bilang saya lihat enggak ada nikmat. Makanannya dari manusia, badannya lagi sakit. Ini dia turun ke badan orang tersebut. Tanya, kamu bilang alhamdulillah ala ni'mah. Nikmat apa? Bagaimana keadaanmu sekarang? Dia bilang alhamdulillah karena lidahnya masih bisa sebut nama Allah Ta'ala. Masih zikir kepada Allah Ta'ala. Bisa zikir. Karena ada beberapa orang yang lalai tidak bisa lihat, tidak bisa sebut atau ingat atau tidak bisa ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi ja'ala li lisanan dzakira. Alhamdulillah karena lidah saya bisa wa qalban sabira. Allah Ta'ala kasih hati yang bisa sabar. Wa jasadan 'alal bala'i sabira. Wa qalban lisanan dzakira wa qalban syakira. Maaf. Qalban lisanan dzakira, lidah yang berzikir atau zikir kepada Allah Ta'ala. Wa qalban syakira, rasa bersyukur di dalam hatinya. Walau badannya tidak. Badannya masih sakit. Badannya sudah kena penyakit itu yang tidak sembuh. Tapi di dalam hatinya masih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa jasadan 'alal bala'i sabira. Masih kasih tubuh atau badan saya bisa sabar. Artinya apa? Masih bisa bergerak. Walau saya sakit seperti itu masih bisa bergerak. Ya alhamdulillah. Ini maqam atau derajat manusia seperti itu luar biasa. Ini namanya siapa itu? Maqamul khawas. Itu atas al-awam. Ada lagi, dalam lagi. Khawasul khawas. Khawas khusus dalam ini lebih. Apa itu? Wa syukru khawasil khawas al-ghibah fil mun'im an syuhudin ni'am wal mun'im. Mereka lihat Allah Ta'ala sampai tidak fikir tentang musibah, tentang bala, tentang karunia itu tidak ada sama sekali. Mereka al-khawas itu, al-khawas masih bersyukur kepada Allah Ta'ala waktu karunia, waktu nikmat atau waktu nikmat atau musibah. Tapi ini enggak, sudah mereka lihat Allah Ta'ala selalu sama Allah Ta'ala sampai lihat dapat bala atau tidak, dapat karunia nikmat atau nikmat, dapat apa namanya ini, musibah atau karunia, mereka tidak lihat Allah Ta'ala. Sampai mereka hilang dengan wujud ini sama Allah Ta'ala. Itu yang namanya khawasul khawas. Kita juga di bagian yang pertama syukur al-awam belum juga, masih belum kasih hak syukur 100%. Wa ni'am allati yaqa asy-syukr 'alaiha thalatha aqsam. Ini sekarang macam nikmat yang kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena nikmat tersebut. Ada 3 macam. An-ni'am ya. Tadi ini an-ni'am 3. Yang pertama dunyawiyah. Ni'am dunyawiyah, nikmat yang di dunia, sihat, al-afiyah, sehat, afiat, harta, halal. Ya, ini sehat dunyawiyah. Dunia, nikmat dunia. Sehat itu di dunia. Di akhirat enggak ada sehat, sakit enggak ada, sudah. Berarti kalau ada sehat, nikmatus sehat, ayo bersyukur. Sampai Rasulullah bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Itu ada 2 nikmat yang banyak rugi. Tidak tahu nilai nikmat tersebut. Apa itu? As-sihha. Sehat. Ini lihat banyak saudara kita, banyak kita sendiri kadang-kadang bisa salat, alhamdulillah bisa salat, bisa zikir, bisa ibadah. Tapi kalau sakit sampai masuk rumah sakit,
2 hari, 3 hari mau salat ya harus aturannya, ayo panggil dokter, harus lepas ini, harus ini. Susah. Tapi kalau kamu sehat, bebas kapan saja mau salat bisa. Alhamdulillah. Bisa pergi ke sana. Ini as-sihr. Nikmat. Satu nikmat as-sihr. Terus menerus seperti itu. Banyak karunia yang dari masuk di as-sihr. As-siha wal afiyah wal mal. Ini nikmat, ini duniawi semuanya. Al-afiyah di dunia, al-mal dunia, enggak di akhirat, enggak ada yang bawa apa-apa. Kayaknya sampai mana ya tidak bisa bawa kecuali kecuali itu bajunya yang dia bawa aja, putih, kafan. Sampai di Yaman ada satu orang yang mungkin bilang miliarder di Yaman itu, orangnya yang paling kaya di negara Yaman. Saya izin nafs ya. Ya silakan. Orangnya itu waktu dia meninggal bilang sama mereka, keluarin tangan saya. Waktu masih di jenazah. Jadi sudah wafat, itu wasiat dari beliau. Itu wasiat dari, ini cara orang saleh sebelumnya. Cara orang saleh sebelumnya, tapi dia kaya sampai tidak sibuk dengan hartanya. Bilang sama mereka, kalau saya wafat, keluarin tangan saya dari jenazah. Gini. Artinya apa? Mereka yang lihat tangannya, artinya saya yang paling kaya di negeri Yaman, tapi tidak bawa apa-apa dari harta saya. Nah, itu harus kita bersyukur. Tapi tetap nikmat, itu nikmat. Nikmat duniawi. Yang kedua, diniyah. Ni'am agama, nikmat diniyah itu dari agama. Apa itu? Al-ilm. Ini karunia agama. At-taqwa, al-ma'rifah, terus menerus. Seperti itu. Itu ni'mah diniyah. Ni'mah diniyah. Wa ukhrawiyah kasawab ala al-amal al-qalil bil ata' al-jazil. Ni'mah yang ketiga itu ni'mah akhirat. Ni'mah ukhrawiyah. Itu bagaimana ni'mah akhirat, Syekh? Ni'mah akhirat itu kadang-kadang perbuatanmu sedikit tapi pahalanya luar biasa. Sampai cerita-cerita yang dapat dari Imam Syafi'i, yang dapat dari yang mereka mimpi mereka. Orang tabi'in mimpi Imam Syafi'i, orang itu mimpi Imam Ghazali. Mereka tanya, bagaimana keadaanmu? Kamu orang alim, bagaimana Allah Ta'ala samamu? Mereka tanya, mimpi itu dalam mimpi. Bilang sama beliau, Allah Ta'ala ampuni dosa saya. Ya, karena kamu alim, karena kamu Imam Ghazali. Bilang, enggak, bukan. Satu malam saya lagi tulis. Saya lagi tulis di malam, ada lalat datang haus. Saya berhenti biar dia minum dari tinta bolben saya. Itu yang zaman dulu, bukan seperti sekarang. Zaman dulu mereka ambil dari tempatnya ini, taruh atau langsung di ujung bolben tersebut tulis ada tinta. Dia bilang satu malam saya lagi tulis ada lalat datang, saya berhenti sampai dia minum dari tinta tersebut. Allah Ta'ala ampuni dosa saya karena saya sayang sama lalat tersebut. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini jahat, ini lalat itu kotor, harus kita, ini masalah lain, masalah rasa sayang sama ciptaan Allah Ta'ala, hayawan yang jahat yang bisa makan manusia atau yang baik bisa hidup sama kita, kucing, sapi, kambing atau macamnya, ini masalah lain. Kapan boleh, sampai Allah Ta'ala kasih aturan kapan kita membunuh anjing, kapan tidak boleh, haram. Tidak ada hajat, tidak ada madarat saya membunuh anjing, itu haram. Tapi enggak ada madarat ya wajib kita membunuh anjing tersebut. Ini masalahnya nanti kita belajar. Tapi sayang sama ini. Al-Imam Syafi'i setelah wafat ada yang mimpi atau ya ketemu di dalam mimpi. Bilang sama beliau, Imam Syafi'i, bagaimana keadaanmu? Dia bilang, Allah Ta'ala ampuni dosa saya. Ya karena kamu Imam Syafi'i, ilmu kamu luas. Dia bilang, enggak. Saya karya buku namanya Ar-Risalah. Tulis di buku tersebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Muhammad, kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun, wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Itu cara bersalawat bukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia bilang, ya Allah, kirim atau salawat kepada Nabi setiap saat orang yang ingat kamu,
atau sama seperti orang yang ingat, juga sama seperti orang yang tidak ingatmu. Ini banyak sekali. Artinya seperti ahli samawat, ahli langit. Besar. Tapi dia kata, tulis aja di dalam mimpi. Ini yang kita bilang apa tadi bilang ni'am ukhrawiyah dari perbuatan yang kecil. Atau ya perbuatan yang kecil. Dapat pahala yang luas. Atau yang besar. Ini macam ni'am. Macam ni'mah itu 3. Dunyawiyah, as-sihha wal mal, al-faragh, ya, dan terus menerus. Yang ketiga diniyah, al-ilm, al-amal, at-taqwa, az-zuhd, al-wara, al-ma'rifah. Ini ni'am diniyah. Kalau dapat ya harus bersyukur. Dapat ilmu sampai saya jadi ahli ilmi. Ya oke, harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dapat takwa sampai saya rasanya ahli takwa. Masuk di sifat yang saya usaha masuk di sifat ahli takwa. Ya oke, itu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus yang ketiga, amal ini perbuatan atau yang pahalanya bagus. Ayo bismillah melaksanakan. Ada beberapa riwayat hadis yang mungkin perbuatannya kecil atau sedikit tapi pahalanya. Seperti dalam riwayat hadis barang siapa masuk pasar jual makan, ini pasar yang kita pergi. Tapi ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia ucapan ini yang saya baca yang kita hafal semuanya la ilaha illallah sampai akhir, 1 kali Rasulullah SAW bersabda dapat pahala 1 juta atau alf kebaikan. 1 juta kebaikan atau hasanah. Ini kecil sekali. Sampai mereka bilang Abdullah bin Umar karena dia yang diriwayatkan hadis tersebut, setiap kali kalau dia lewat pasar atau turun di pasar, di awal pasar, di tengah pasar, di akhir pasar, baca atau ucapan la ilaha illallah, karena dia dengar Rasulullah langsung. Jadi masuk, datang ke pasar dia beli, tidak mau beli apa-apa. Tapi ucapan la ilaha illallah, mereka ikut. Ini Abdullah bin Umar lagi ucapan la ilaha, ikut la ilaha illallah. Itu berapa orang di pasar setelah dengar orangnya ucapan la ilaha illallah dapat pahala. Pahalanya berapa itu? Luar biasa. Ini harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan karunia-karunia yang seperti ini. Wa ajalun ni'mat diniyah allati yata'akkad 'alaiha syukr ni'matul Islam. Itu nikmat agama yang paling mulia, itu nikmatul Islam wal iman wal ma'rifah. Nikmatul Islam wal iman. Wa syukraha wa i'tiqad annaha minnatun minallah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Ta'ala? Ini kita yakin ini dari Allah Ta'ala kasih kita, bukan karena saya usaha atau karena saya ini atau karena itu. Ini minnah. Oke. Bila wasita qala ta'ala walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala yang taruh di dalam hati kita cinta iman, cinta Islam. Allah Ta'ala taruh. Allah, walakin Allah habbaba, artinya bukan kamu yang cinta. Allah Ta'ala taruh di dalam hatimu. Ini lihat kadang-kadang Allah Ta'ala taruh di dalam hati kita cinta sama fulan, tapi fulan ini tidak suka sama saya. Saya telepon, saya chat, dia tidak peduli. Ya, ini baliyah dalam bahasa Arab. Wa minal masaib wal masaib, apa itu? Ibtila, ujian dari Allah Ta'ala kepadamu, jadikan seperti itu. Kamu cinta atau temanin fulan tapi dia tidak peduli sama saya pergi atau tidak. Ya, kasihan hatinya. La ilaha illallah walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu, juga menghiaskan iman di dalam hatimu. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum, sampai Allah Ta'ala taruh di dalam hatimu benci kekafiran atau al-kufr. Wa karraha ilaikum al-kufr dan fusuq, al-isyan, maksiat, jadi fasik. Sudah, kita tidak suka itu. Nafsunya mau tapi saya tidak suka. Ini iman. Dari mana ini? Rasa yang di dalam hati saya dari mana? Itu dari Allah Ta'ala.
Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sampai semuanya kamu tidak suka. Habis itu Allah Ta'ala bilang fadlan minallahi wa ni'mah. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Tidak ada urusan dari kamu, tidak ada mintaan. Sebelum kamu keluar ke dunia, Allah Ta'ala sudah tulis fulan jadi ahli iman, fulan cinta iman, fulan cinta ihsan, fulan cinta taqwa, fulan benci kekafiran, fulan benci kemaksiatan, ya terus menerus. Itu dari Allah Ta'ala. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ya, karunia dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Wallahu alam. Ini pelajaran hari ini di hikmah. Coba baca artinya Ustazah. Saya bantu. Boleh. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, akan kuhilangkan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya, berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Ringkasnya apa itu? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hati-hati kamu lalai, hati-hati kamu tidak bersyukur. Dapat karunia, punya nikmat banyak. Wa ma bikum, seluruh nikmat yang di antara di hidupmu itu dari Allah Ta'ala, kamu harus bersyukur. Saya tidak bisa bersyukur semuanya, Syekh. Saya masih ini, masih itu, butuh ini. Ya, mulai. Yang penting jangan kamu berhenti atau jangan kamu tunggu sampai tahun ini atau sampai saya ini baru mulai bersyukur kepada Allah dalam keadaan yang benar-benar. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin wa razaqana wa iyyakum husnal yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.